tapi waktunya tetap 1,5 jam atau 90 menit. Demikian ya. Untuk mempersingkat silakan untuk dibacakan pledoi. Silakan. Nota pembelaan pledoi untuk dan atas nama terdakwa Rifasya Haan. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab apa adanya bukanlah kejahatan, apalagi tipikor. Majelis Hakim yang kami hormati dan persidangan yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatan membacakan dan menyampaikan pledoi ini, walaupun agak tergesa-gesa. Terima kasih atas kesabaran Majelis Hakim yang terhormat selama memimpin pemeriksaan perkara selama ini, yang harus berjalan tidak normal, dalam tanda petik karena batas penahanan. Pembukaan sidang harus dilakukan kembali dengan cara men-skors karena di tengah pemeriksaan hari sudah berubah di pagi dini hari. Ini adalah sidang yang melelahkan untuk semua. Majelis Hakim yang terhormat, tim Jaksa Penuntut Umum, dan tentu saja lebih-lebih lagi untuk terdakwa Rifasya Haan, Maya, dan Edward. Dan akhirnya sidang ini sudah sampai pada tahap sekarang ini. Karena itu sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesabaran Majelis Hakim yang terhormat selama memimpin persidangan perkara atas nama khususnya terdakwa Rifasya Haan. Dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa akan menyertai Majelis Hakim yang terhormat dalam sidang permusyawaratan atau tertutup nanti, di mana hati nurani kebenaran akan dicerminkan, yaitu kebenaran sejati atas perkara ini, bukan pembenaran, dan keadilan yang menjadi hak terdakwa Rifasya Haan tidak dirampas hanya dengan pembenaran. Sekali lagi hanya dengan pembenaran. Persidangan yang terhormat, surat tuntutan yang disampaikan pada sidang yang lalu pada pokoknya tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan berpendapat, kami garis bawahi berpendapat, ya sebagaimana disampaikan, intinya kan terdakwa Rifasya Haan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan seterusnya. Majelis Hakim yang terhormat, pendapat tim Jaksa Penuntut Umum itu dan yang diikuti dengan permintaannya pada Majelis Hakim yang terhormat, secara langsung kami bantah dan sampaikan bahwa surat tuntutan ini tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan. Sekali lagi kami ulangi, surat tuntutan itu tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan. Maksudnya surat tuntutan bukan berdasarkan alat pembuktian yang sah dan meyakinkan yang disampaikan dalam sidang dan yang telah diuji pula kebenarannya. Dinyatakan di bawah sumpah dalam sidang yang terbuka untuk umum. Alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk sah menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dan suatu kesalahan seharusnya bukanlah berdasarkan keterangan dalam BAP yang tertutup dari dan oleh Kejaksaan in casu tim Jaksa Penuntut Umum, tapi dari hasil sidang-sidang selama ini. Oleh karena itu pledoi ini kami sampaikan tidak sekedar berbeda. Sekali lagi tidak sekedar berbeda dan sekedar membantah, tapi adalah karena kenyataan hasil persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, surat tuntutan tidak murni dari fakta hukum dari hasil sidang-sidang selama ini. Karena itu tidak mengherankan tuntutan yang disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya lebih merupakan sekali lagi pembenaran daripada kebenaran perkara ini. Suatu pembenaran saja sebagai dasar surat tuntutan bukanlah maksud dan tujuan peradilan yang kita lakukan yang melelahkan selama ini. Pembenaran untuk siapa
dan untuk tujuan apa? Tentu hanya tim jaksa penuntut umum yang mengetahuinya. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami tim advokat terdakwa lebih jauh menanggapi dan menyampaikan alasan-alasan hukum mengapa surat tuntutan tim jaksa penuntut umum yang disampaikan pada sidang yang lalu harus ditolak karena merupakan pembenaran, izinkan terlebih dahulu kami tim advokat terdakwa Rifasiahan menyampaikan sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 ayat 1 butir D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 191 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP 1981 pada awal pledoi dengan pertanyaan, mengapa surat tuntutan itu tidak berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang? Sebagaimana diketahui, klausul atau norma alat bukti yang sah dan meyakinkan adalah ukuran dasar parameter hukum pembuktian menurut hukum acara pidana. Fakta hukum yang dijadikan dasar menuntut tim jaksa penuntut itu seharusnya menggunakan parameter sah dan meyakinkan. Itu yang harus dicapai dalam surat tuntutan itu. Dan bahkan seharusnya ditekankan ya karena itu adalah mendasar. Akan tetapi hal itu tidak terjadi dengan surat tuntutan. Fakta yang diajukan hanya sekedar memberi pembenaran saja karena sudah ada dalam BAP, seolah-olah ada kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dalam perkara ini. Menurut hukum pembuktian, suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum dapat dinyatakan telah terbukti, bukan dilihat dari banyaknya alat bukti atau kuantitatif yang didaftar dan diajukan sebagaimana tertera dalam BAP. Akan tetapi tentang pertama, apakah alat bukti itu sah dan kemudian apakah alat bukti yang sah itu sungguh mendukung keyakinan dengan parameter kebenaran material yang membuktikan akan adanya suatu kesalahan dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang sebagaimana didakwakan pada terdakwa Rifasiahan atas delik kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor sebagaimana surat dakwaan. Apabila surat tuntutan berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang ditemukan selama persidangan, maka terdakwa Rifasiahan justru harus dinyatakan terbukti tidak pernah melakukan suatu kesalahan yang bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya. Karena itu tuntutan tim jaksa penuntut umum seharusnya sebaliknya apabila maksudnya ya persidangan perkara ini untuk menegakkan hukum. Majelis Hakim yang terhormat, misalnya terdakwa Rifasiahan terbukti tidak pernah melakukan intervensi, menyalahgunakan kedudukannya dengan memberikan pengarahan atau perintah dalam bentuk apapun selama menjalankan tugas baik sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga atau PT PPN maupun sebagai Direktur Utama PT PPN atas memorandum dari bawah untuk kepentingan dirinya. Fakta usulan keatasan dan kontrak-kontrak yang ditandatangani terdakwa dalam impor produk kilang atau bahan bakar minyak atau BBM dan dalam penjualan solar non subsidi pada korporat periode 2021 sampai dengan Juni 2023, di dalamnya terbukti tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada preferensi dengan siapapun kecuali menjalankan tugas apa adanya. Terdakwa Rifasiahan hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai tata kelola dalam perusahaan, yaitu memberikan persetujuan atas usulan dan kemudian menandatangani kontrak yang sebelumnya sudah melalui proses review secara berjenjang. Dengan kata lain, good corporate governance dilaksanakan. Pertanyaannya, apa yang salah dan jahat atas hal itu jika sekiranya pun misalnya quote non membeli gasolin itu lebih mahal ya, dan menjual solar non subsidi yang didakwaan itu lebih murah? Jawabannya tentu itu bukan kejahatan, apalagi kejahatan korupsi yang fantastis. Kalau tim jaksa penuntut umum menganggap demikian,
yakni telah membeli gasolin lebih mahal dan menjual solar non-subsidi lebih murah, sehingga uang negara tidak bertambah. Apakah solusinya yang tepat? Sekolah supaya lebih pintar menawar harga dan menjual barang lebih mahal? Persidangan yang kami hormati, padahal tim jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah keliru, telah melakukan pengabaian terhadap fakta hukum yang terbukti. Misalnya bahwa dari negosiasi yang dilakukan tim pengadaan, justru harga pengadaan telah menjadi lebih murah sebesar 26 juta US dollar. Karena itu keuntungan terbesar yang berhasil diraih adalah pada masa terdakwa menjabat Direktur PT PPN sebesar 1,4 dan 1,4 US dollar dan 1,2 miliar US dollar. Tapi fakta ini diabaikan tim jaksa penuntut umum. Paling fatal lagi, tim JPU menutup mata pada fakta bahwa bottom price itu yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan ada penjualan terlalu murah, nyatanya hanya estimasi harga 2 mingguan saja, dan yang digunakan secara internal untuk kontrak penjualan jangka pendek, bukan jangka panjang sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Dalam proses pembuktian perkara ini sangat terang bahwa terdakwa Rifai Sihaan jangankan terbukti melakukan korupsi, misalnya dalam bentuk penerimaan suap, janji, pemerasan dan atau gratifikasi. Dalam bentuk kolusi dan nepotisme saja, bentuk yang lebih halus saja pun tidak pernah terbukti ada dilakukan terdakwa Rifai Sihaan. Apakah dengan fakta hukum demikian sebagai prima facie evidence tidak harus diterima, tapi malahan sebaliknya dibenarkan adanya kejahatan koruptif yang tidak pernah dilakukan terdakwa? Karena terdakwa Rifai Sihaan terbukti hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saja as is sebagai direksi PT PPN. Sebagaimana seharusnya sesuai tugas dan fungsinya, sesuai tata kelola perusahaan yang diatur dalam perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan PT PPN, perundang-undangan, dan the best practice dalam dunia trading perminyakan, maka doktrin Business Judgment Rule atau BJR yang diakui dalam hukum kita benar jika diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika saksi yang diajukan tim jaksa penuntut umum atas nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Komisaris Utama PT Pertamina Persero pada waktu itu menyatakan, anak muda ini tidak seharusnya di sini. Pernyataan ini juga diperkuat oleh ahli Alex Marwata, mantan pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mempertanyakan kasus ini. Masalahnya di mana? Oleh karena itu tidak berlebihan bila kami sampaikan bahwa surat tuntutan yang disampaikan pada sidang yang lalu meminjam istilah yang pernah digunakan Profesor Umar Senwaji, mantan Ketua Mahkamah Agung dan Guru Besar FHUI, hanya melanjutkan atau subsumsi otomat surat dakwaan, dan keduanya melanjutkan atau subsumsi otomat BAP yang semuanya dibuat instansi yang sama, yaitu Kejaksaan in kasu tim jaksa penuntut umum. Persidangan yang kami hormati, apabila tim JPU jujur, maka dari hal sederhana saja sudah bisa menimbulkan keyakinan dan sekaligus memperkuat pembuktian bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan tidak ada harta benda, kekayaan bergerak dan tidak bergerak, dan lainnya atas nama sendiri maupun atas nama istri terdakwa Rifai Sihaan yang mencurigakan, berlebihan dan tidak dapat dijelaskan. Semua bisa dan telah dijelaskan terdakwa Sihaan secara gamblang dalam pemeriksaan dan semuanya wajar. Dan memang hal ini tidak pula menjadi pertanyaan dalam persidangan. Bandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dikonstatasi secara fantastis itu, tanpa dasar sifat melawan hukum dan kesalahan secara kausalitas, yang dialamatkan sebagai tanggung jawab terdakwa Rifai Sihaan. Ini tidak logis dan tidak benar, serta tidak adil.
Sebab hukum yang benar tidak pernah berlawanan dengan logika. Bahwa kalau penjahat selalu mengambil keuntungan dari kejahatannya. Teori kriminologi klasik bahwa setiap kejahatan pasti ada motivasi dan umumnya keuntungan pribadi. Dan tipikor seperti suap, gratifikasi, dan penerimaan bentuk lain. Majelis Hakim yang kami hormati, apabila yang kami sampaikan di atas tentang subjektivitas dari terdakwa, kemudian sekarang kami lanjutkan tentang pokok perbuatannya atau disebut dengan actus reus secara konkret sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Dengan menyetujui usulan berjenjang dari bawah melalui memorandum dan kemudian menandatangani kontrak yang sudah melalui proses dari bawah sesuai tupoksi masing-masing, sesuai level otoritas dalam tata kelola perusahaan, terdakwa Rifa Siahaan memang harus menandatangani. Artinya adalah kewajiban hukum terdakwa Rifa Siahaan menandatangani kontrak itu. Semuanya berjalan apa adanya. Tidak ada yang disimpangkan, berjalan sesuai mekanisme tata kelola dalam perusahaan PT PPN. Secara bukti prima facie, oleh karena itu terdakwa Rifa Siahaan dalam hal ini justru terbukti hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya dan tidak dilakukan dengan melawan hukum atau dengan sifat melawan hukum sebagai dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau KUHP baru, ya, dan atau dengan menyalahkan wewenang sebagaimana norma dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atau Undang-Undang AP. Tim ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan bahwa menyimpang dalam audit forensik yang mereka lakukan tidak sama dengan unsur perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana. Oleh karena itu mutatis mutandis, tidak ada perbuatan melawan hukum dari perbuatan menyetujui usulan dan menandatangani kontrak sebagaimana dakwaan, yaitu dengan suatu niat jahat dari terdakwa Rifa Siahaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Secara hukum oleh karena itu seharusnya surat tuntutan setidak-tidaknya menggunakan ketentuan yang diatur dari pasal 35 KUHP baru itu. Majelis Hakim yang terhormat, apabila dihubungkan dengan pernyataan bahwa sudah ada kualifikasi pemberian keistimewaan sebelumnya pada peserta pengadaan oleh Edward Corne, yang hal ini baru didengar terdakwa Rifa Siahaan setelah ada perkara ini, ternyata salah. Dalam sidang maksudnya komunikasi dengan WhatsApp yang dinyatakan di luar bentuk yang resmi oleh Edward Corne. Ternyata yang dilakukan Edward Corne itu bukan suatu pembocoran HPS, sehingga bukan sesuatu keistimewaan dalam pengadaan. Komunikasi WA itu justru dilakukan Edward Corne dalam tahap negosiasi setelah closing tender. Sebagai usaha terbaik untuk mendapatkan harga yang paling baik untuk PT PPN. Oleh karena itu karena ini tim JPU berpendapat adanya unsur penyertaan sebagai suatu kesalahan dan sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP ya, antara Edward Corne dan terdakwa Rifa Siahaan, maka adalah tuntutan yang mengada-ada, tidak berdasar sama sekali dan justru membuktikan kegagalan tim jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya dan menjadi benar surat tuntutan hanya suatu pembenaran belaka. Begitupun perbuatan terdakwa dalam menandatangani kontrak penjualan solar non subsidi juga tidak dapat dikatakan sebagai penyertaan. Penentuan harga selesai dinegosiasikan tim sales sesuai otorisasi. Sedangkan penandatangan kontrak penjualan dilakukan terdakwa sesuai level otorisasi, pendapatan berdasarkan nilai kontrak. Karena itu, jika nilai kontrak tidak sesuai level otorisasinya, maka kontrak itu tidak akan pernah sampai pada terdakwa Rifa Siahaan. Secara konkret, baik dari aspek subjektif atau niat, maupun dari aspek objektif atau perbuatan terdakwa Rifa Siahaan, yang hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikat baik itu, yang sejalan dengan fiduciary duty-nya, tidak ada mengandung konflik of interest,
dan GCG telah dijalankan berdasarkan aturan perusahaan dan perundang-undangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 atau Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang PT, serta aturan-aturan pelaksanaannya dan peraturan internal perusahaan termasuk anggaran dasar perusahaan. Kedua undang-undang ini, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT, banyak dikutip dalam surat dakwaan dan kemudian surat tuntutan sebagai dasar hukum. Bahkan dengan bantuan ahli yaitu Profesor Dr. Nindyo Pramono SHMS yang ada dalam BAP tapi tidak memberikan keterangan dalam sidang ini. Majelis Hakim yang kami hormati, dalam pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT mengatur bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Dalam penjelasan pasal ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Kami ulang, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Kemudian dalam Undang-Undang BUMN diatur tentang tujuan perusahaan, yaitu ekivalen juga yang diatur dalam Undang-Undang PT dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang BUMN yang mengatur bahwa tujuan pendirian BUMN adalah memperoleh keuntungan. Sekali lagi, memperoleh keuntungan. Kemudian substansi yang sama diulang dalam pasal 12 bahwa tujuan pendirian Persero adalah memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan itu maka akan dapat meningkatkan nilai perseroan yang bersangkutan. Dalam kedua Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN yang disebutkan di atas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa hukum dan etika yang paling tinggi dari jabatan di BUMN in kasu jabatan terdakwa Rifai Siahaan di PT PPN adalah profit atau profitabilitas. Hal ini yang harus dikejar dan didapatkan PT PPN sebagai perusahaan yang bisa didapatkan sesuai hukumnya, yaitu peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Jadi strategi menjalankan itu harus dilakukan direksi setiap perusahaan sebagaimana diterangkan ahli bidang manajemen bisnis dari Universitas Indonesia Profesor Reynald Kasali dalam persidangan tanggal 4 Februari yang lalu. Majelis Hakim yang terhormat, etika paling tinggi korporasi itu dengan strateginya terbukti dapat dicapai terdakwa Rifai Siahaan. Setidaknya dalam periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2023. PT PPN dalam kepemimpinan terdakwa Rifai Siahaan telah mengkontribusi paling besar untuk keuntungan Pertamina Persero sebagai holding. Sesuai laporan yang dikonsolidasi di laporan keuangan PT Pertamina, pencapaian terdakwa Rifai ini dikonfirmasi antara lain saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nike Widiawati, Elia Masamanik, keduanya mantan dirut PT Pertamina dalam sidang dan laporan keuangan yang diajukan dalam sidang sebagai alat bukti. Keterangan ini diperkuat juga oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menyatakan bahwa periode 2023-2024 Pertamina mencatat rekor keuntungan terbesar sepanjang sejarahnya, yaitu sebesar 4,7 miliar US dollar. Adapun sebelumnya saksi Alfian Nasution dan Nike Widiawati juga Masud Hamid dan Nurul Amalia Lubis menerangkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 PT PPN tercatat mendapatkan keuntungan sebesar 1,4 miliar US dollar dan 1,2 miliar US dollar, sebagian besarnya dari penjualan solar non-subsidi. Majelis Hakim yang terhormat, dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri BUMN ya, tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi atau Permen BUMN 2023, pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang BUMN, misalnya diatur tentang bagaimana penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa BUMN bertujuan untuk A, mengoptimalkan nilai BUMN
sekali lagi mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN. B, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ persero atau organ perum. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan efisien? Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat, dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar, dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Kami kutip, dan bukan didasarkan pada harga terendah. Untuk pengadaan barang dan jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan, dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership. Kemudian apakah yang dimaksudkan efektif? Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Vide Peraturan Menteri BUMN 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN itu bertujuan untuk mendorong agar organ persero atau organ perum dalam membuat keputusan dapat menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Majelis Hakim yang terhormat, oleh karena itu, rincian yang dirumuskan lebih lanjut sebagai tata kelola dalam PT PPN setelah peraturan menteri telah dituangkan setidaknya dalam 10 tata kelola organisasi atau TKO ketika Rifasi Aan sebagai direksi. Semuanya terbukti tetap menjadi rujukan terdakwa Rifai Aan selama menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa kecuali. Ke-10 TKO itu ialah, dianggap dibacakan, Majelis Hakim yang terhormat. Dalam prosesnya, atas 2 hal dalam dakwaan pembelian gasolin dan penjualan solar non-subsidi, semuanya telah berjalan dengan usulan dari bawah yang disetujui terdakwa Rifai Aan sesuai kewenangan masing-masing. Terdakwa Rifai Aan setelah memeriksanya bahwa sudah dilakukan review sesuai aturannya, diterapkan etika dan ada profitabilitas, maka tanpa ada kepentingan di dalamnya usulan itu baru kemudian disetujui dan diusulkan terdakwa Rifai Aan pada tingkat selanjutnya. Dengan demikian terbukti bahwa terdakwa Rifai Aan hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana seharusnya sesuai level otorisasi untuk memperoleh persetujuan dan tanda tangan yang merupakan kewajiban hukumnya menurut undang-undang dan aturan-aturan perusahaan. Berdasarkan hal itu, prinsip PJR itu harus diterapkan juga dalam menilai semua proses ini dan bagaimana menentukan pertanggungjawaban hukum terdakwa Rifai Aan. Majelis Hakim yang terhormat, karena itu tidak mengherankan ketika terdakwa Rifai Aan menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang terhormat di awal sidang yang lalu dan konsisten selama pemeriksaan, apakah sudah mengerti surat dakwaan? Terdakwa spontan menjawab, ya saya mengerti dakwaan yang dibacakan. Namun saya tidak mengerti mengapa hal tersebut dituduhkan sebagai suatu kesalahan. Karena apa yang saya lakukan merupakan bagian dari pekerjaan dan perintah jabatan. Juga sebagai upaya pengelolaan portofolio bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi PT PPN. Pada sidang di bawah sumpah dan terbuka untuk umum, substansi yang sama juga digarisbawahi dan ditegaskan saksi yang diajukan tim jaksa penuntut umum Basuki Cahayapurnama yang dikenal dengan nama Ahok. Anak muda ini sambil menunjuk terdakwa, saya kenal baik, jujur dan pintar. Selain itu dia berhasil menjalankan RKAP Pertamina yang ditetapkan holding perusahaan supaya tidak rugi. Mereka menjalankan dengan keuntungan besar. Karena itu mengemuka pernyataan kalau begitu mengapa mereka jadi terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, oleh karena itu sejak awal sudah dapat kami sampaikan bahwa sudah tercermin dari awal dan pada saat proses pembuktian menurut hukum acara pidana bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea terdakwa Rifai Aan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini. Karena kejahatan in casu tipikor tanpa adanya niat jahat maka secara hukum tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh terdakwa Rifai Aan.
Apa yang dilakukan terdakwa bila dibandingkan dengan kasus yang pernah disampaikan juga ya oleh kejaksaan secara publik yang telah kami sampaikan juga dalam nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan, dan semakin relevan setelah membaca surat tuntutan tim jaksa penuntut umum, yakni dalam perkara bekas Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima 500 juta rupiah dari perkara robot trading. Perkara ini bahkan sudah ada dalam surat dakwaan kejaksaan sendiri. 2025 dengan terdakwa Azam Ahmad Aksya. Ada penerimaan uang dalam jabatan tapi tetap dinilai tidak ada niat jahat. Atas perkara itu pendapat kejaksaan sebagaimana kami kutip lebih jauh dari penjelasan pihak Kejagung adalah sebagai berikut. Belum tergambar adanya mens rea atau niat jahat. Yang jelas sanksinya sudah dicopot dari jabatannya. Sudah kena sanksi. Itu sudah paling berat itu, ujar Anang. Anang itu ialah Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Video Kompas Sabtu 11 Oktober 2005 halaman 3 ya, kami lampirkan dalam pledoi ini. Sudah 30 menit. Oleh karena itu, kami lanjutkan. Ya. Dengan penjelasan di atas, sesungguhnya telah digarisbawahi oleh kejaksaan atas fakta hukum seperti perkara ini yang telah terbukti selama persidangan, bahwa terdakwa Rifah Siahaan yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak punya mens rea atau niat jahat sebagai kejahatan tipikor. Oleh karena surat tuntutan yang menyatakan sebaliknya sehingga patut menjadi pertanyaan yang sah dan masuk akal, dan hal demikian ada keraguan maka harus ditolak. Sebab putusan hukum apapun harus juga masuk akal, sehat, dan hukum harus diperlakukan sama untuk semua orang sesuai konstitusi, bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum inkasu Undang-Undang Dasar 45. Persidangan yang terhormat, sebab demikian juga dengan actus reus yang diperbuatan. Secara singkat kami sampaikan sama dengan unsur niat jahat atau mens rea di atas, yaitu actus reus ini juga jauh panggang dari api sebagai suatu kejahatan tipikor dengan kerugian yang fantastis yang tanpa dasar pembuktian adanya melawan hukum atau sifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang serta hubungan kausalitasnya. Sebab terdakwa Rifah Siahaan terbukti tidak ada konflik of interest, telah menjalankan fiduciary duty dan menjalankan GCG sebaik-baiknya. Selain itu terbukti tidak menerima apapun, suap atau gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun dalam kedudukannya di PT PPN. Dan lebih penting lagi terdakwa Rifah Siahaan tidak mengenal secara pribadi orang lain, yaitu korporasi yang dinyatakan diuntungkan ya oleh terdakwa Rifah Siahaan yang disebut diperkaya dalam dakwaan sehingga doktrin BJR relevan dipertimbangkan sekali lagi dan diterapkan dalam perkara ini. Apa yang secara konkret didakwakan tim JPU dalam perkara secara ringkas menguraikan peristiwa dan atau tindakan actus reus yang dituju peristiwa dan atau tindakan, akan tetapi setelah sidang terbukti dari 7 yang diuraikan hanya 2 saja yang ada kaitannya dengan perkara Rifah Siahaan. Langsung terakhir ya kamu. Ya. Oke. Majelis Hakim yang kami hormati, secara spesifik dalam dakwaan sebagai actus reus yaitu adanya penjualan solar non subsidi di bawah bottom price yang mendominasi dakwaan. Intinya seolah-olah penjualan di bawah PP adalah salah satu dan merupakan perbuatan melawan hukum. Padahal penjualan solar non subsidi dengan harga khusus di bawah bottom price itu sah saja, apalagi bottom price itu hanya pedoman untuk sales. Sebab hal itu juga diatur dalam SK Direktur Utama Pertamina Patraniaga tahun 2021 tentang kewenangan penentuan harga jual khusus produk B2B. Bottom price itu hanya pedoman saja, bukan undang-undang, maka oleh karena itu bukanlah pelanggaran hukum sesuai asas legalitas. Apalagi dalam bottom price itu tetap ada keuntungan sebagaimana telah diuraikan oleh saksi-saksi dan dijelaskan oleh Profesor Reynald Kasali. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Baik, kami langsung pada bagian kesimpulan karena sudah diingatkan supaya ada yang lain. Sampailah kami pada kesimpulan dan permohonan dari perkara ini. Setelah uraian yang panjang,
lengkap dan rinci di atas, walaupun tidak seluruhnya kami bacakan karena waktu, maka tibalah nota pembelaan atau pledoi ini pada kesimpulan dan permohonan akhir. Oleh karena tidak terdapat perbuatan pidana maupun kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa dan terbukti adanya alasan-alasan pembenar yang kami tidak sempat bacakan, maka berdasarkan pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 KUHP 1981 yang menyatakan pada ayat 1, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan. Dan pada ayat 2, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Maka dengan ini kami tim advokat terdakwa memohon kepada majelis yang terhormat untuk kiranya berkenan memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa Rifasihan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum atas dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, baik dalam dakwaan primer ataupun dakwaan subsidiar. Kedua, menyatakan membebaskan terdakwa Rifasihan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau freisprach, atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan terdakwa Rifasihan dari segala tuntutan hukum. Ketiga, memerintahkan agar terdakwa Rifasihan segera dikeluarkan dari tahanan setelah selesai putusan diucapkan sesuai dengan pasal 191 ayat 3 KUHP. Keempat, memulihkan segala hak terdakwa Rifasihan dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya pada kedudukan semula. Kelima, menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi dibayarkan pada terdakwa Rifasihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Keenam, memerintahkan agar barang bukti berupa 1 sampai dengan 27 dianggap dibacakan dikembalikan kepada terdakwa Rifasihan dan kepada keluarganya yang berhak. Ketujuh, memerintahkan pencabutan blokir atas rekening tabungan dan deposito atas nama terdakwa dan keluarga sebagai berikut 1 sampai dengan 12. Kedelapan, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Demikian nota pembelaan atau pledoi kami sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi orang-orang yang berbuat benar dan adil. Hormat kami, tim advokat terdakwa Rifasihan.